Tidak ada lagi rencanamu, tidak ada lagi keinginan hatimu. No longer I that live. Tidak ada lagi keakuan yang hidup. Semua telah mati bersama Kristus di atas kayu salib. Dan hari ini kami deklarasikan, kami akan terus membuat keakuan, mati bersama dengan Kristus. Tapi sekarang aku hidup bagi Dia. Tuhan sedang ingin memberi penegasan. Ketika kita menerima Yesus, kita mengalami kelahiran baru, kita menjadi ciptaan baru. Manusia batiniah kita mengalami perubahan, menjadi ciptaan baru. Tapi pikiran kita, katakan pikiran kita, masih belum diperbaharui. Nah, pikiran inilah yang selalu menjadi medan peperangan, yang seringkali membuat kita kalah dan takluk kembali kepada dosa. Itu sebabnya dalam Roma pasal yang ke-12, kalau saudara membaca dari ayat yang pertama, saudara akan mendapati Paulus berkata seperti ini. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Perhatikan ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan kata lain Paulus ngomong apa? Jangan membawa pola dunia ini. Pola dunianya ada di mana? Di pikiran. Karena manusia batiniah kita sudah menjadi ciptaan baru. Tapi pikiran kita ini yang belum mengalami pembaharuan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah di sana diambil dari kata Yunani metamorfo. Perubahan itu sifatnya bertahap dalam pikiran kita. Halo? Pikiran yang belum diperbaharui ini perubahannya terjadi secara bertahap. Sesuai dengan penyingkapan pewahyuan yang Roh Kudus lakukan. Tapi sekali Roh Kudus menyingkapkan kebenaran dalam hidupmu, Injil Yohanes mengatakan engkau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Akan ada perubahan yang permanen. Tapi sifatnya bertahap. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Sebagai ciptaan baru, manusia batiniah kita sudah baru. Tidak pernah memiliki masa lalu. Hanya memiliki masa depan. Tapi pikiran kita ini masih memiliki sifat-sifat manusia lama. Belum alami pembaharuan. Itu sebabnya Alkitab menegaskan ketika jemaat mula-mula bertobat, mereka langsung didorong oleh para rasul untuk bertekun. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa tujuannya? Terjadi pembaharuan akal budi. Ketika pikiran ini mengalami pembaharuan, mengalami perubahan, mulai mewarisi pikiran Kristus. Tidak ada lagi pertentangan antara pikiran dan hati. Paulus dalam Roma pasal yang ke-7 tadi mengatakan, di dalam pikiranku aku ingin melakukan apa yang baik. Tapi itu cuma sekedar keinginan, karena pada kenyataannya justru yang tidak baiklah yang aku lakukan. Yang tidak akuratlah yang aku perbuat. Jadi dengan kata lain, selama pikiran kita ini belum mengalami pembaharuan sepenuhnya, sampai kita mewarisi pikiran Kristus, pergulatan untuk tetap hidup dalam keakuratan masih terus terjadi. Pergulatan untuk tetap tinggal di dalam Kristus masih terjadi. Pergulatan untuk hidup akurat masih terus terjadi. Pergulatan untuk menyukakan hati Tuhan terus terjadi. Sampai, katakan sampai kita mewarisi. Katakan sampai kita mewarisi pikiran Kristus. Saya tergores firman itu bahwa yang lama sudah berlalu, sebenarnya yang baru sudah datang. Nah, kata sebenarnya itu berarti sesuatu yang baru itu sudah datang dalam hidup saya, tetapi itu tidak muncul, tertutup oleh manusia lama. Nah, inilah yang membawa saya mau mempraktekkan bagaimana saya sebagai ciptaan baru. Sehingga pada saat saya membaca daily devotion, di situ saya ikuti, saya catat khusus, saya deklarasikan bahwa tidak ada yang sulit untuk menjadi ciptaan baru. Yang ditakuti orang, bisakah aku menjadi ciptaan baru? Waduh, harus begini, tidak boleh begini. Akhirnya setelah saya terapkan, praktekkan, saya deklarasikan,
saya adalah ciptaan baru yang sama sekali baru. Saya harus menolak dalam hidup saya konflik-konflik batin. Saya harus menolak segala intimidasi iblis, tekanan, dan saya harus menolak segala sakit penyakit. Itu tidak boleh ada di dalam tubuh saya. Yang ada pada saya sekarang harus memunculkan kebenaran, harus memunculkan sukacita dan damai sejahtera. Selama saudara tidak berfokus untuk membangun pikiran Kristus dalam dirimu, pergulatan antara manusia lama dan manusia baru akan terus berlanjut. Saudara akan sering alami jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi Alkitab memberikan penegasan, jalan hidup orang benar adalah seperti cahaya fajar. Waktu Pastor Stephen menyampaikan tentang prinsip pikiran adalah medan peperangan kita, saya melihat bahwa itu adalah hal yang betul-betul harus kita menangkan. Karena ketika kita bisa menguasai area pikiran, saya percaya seluruh jalan hidup kita alami perubahan. Jadi pesan tentang bagaimana pikiran ini adalah medan peperangan adalah sesuatu yang sangat bergema kuat dalam batin saya. Sulit untuk bangkit lagi. Nah sekarang setelah saya mendengar khotbah-khotbah dari Sunday service, saya rutin berlangganan, dan daily service, kalaupun ada masalah apa yang sempat menurunkan semangat saya, langsung berkobar-kobar kembali, bangkit dalam kuasa roh. Itu hanya tipu dayamu iblis. Memang tidak mudah karena selalu pikiran kita sudah terkonsep dengan berbagai cetakan dunia ini. Bahkan kadang-kadang cetakan keluarga atau sosial atau lingkungan. Namun ini yang saya terus mencoba mempraktekannya adalah bertekun dalam pengajaran rasuli. Sejak dari awal perjumpaan saya dengan Pastor Stephen, saya mengambil keputusan dan tekad yang kuat. Kalau saya tidak mengerti, kalau saya bahkan mungkin masih menentang apa yang beliau sampaikan, saya bukan membiarkan itu. Tapi saya pulang membawa semua resources yang ada, saya pelajari ulang, saya gali ulang. Saya dedikasikan waktu, investasikan waktu untuk supaya pemahaman yang sama terjadi. Dan saya sering mengalami Tuhan yang sama bekerja juga menjelaskan, mengkonfirmasi apa yang Pastor Stephen sudah sampaikan. Ketika Tuhan mulai mengkonfirmasi hal yang sama, menyingkapkan hal yang sama, saya tidak punya kesulitan lagi untuk percaya kepada apa yang beliau sampaikan. Saudara masih sering rasa khawatir akan hidupmu, akan masa depanmu. Tapi ketika firman datang, saudara hubung-hubungkan. Sehingga saudara mulai punya senjata. Katakan, aku punya senjata. Firman Tuhan harus menjadi senjata rohani. Amin. Karena ketika saudara masih sering rasa khawatir, rasa takut, itu semua serangan dari si jahat. Nah selama ada serangan si jahat, artinya saudara harus perangi dong. Pakai apa? Firman yang kau dengar. Oh saya lagi sakit, tapi ciptaan baru menang dari sakit penyakit. Kan ini pertentangan dalam pikiran saudara. Faktanya begini, tapi firman Tuhan mengatakan itu. Selama masih ada pertentangan, artinya ada peperangan. Apa yang harus kau lakukan? Pakai firman. Padamkan semua suara-suara dari si jahat. Pukul, desak keluar dari pikiranmu. Engkau pakai mulutmu untuk berkata-kata. Tidak, firman Tuhan mengatakan sebagai ciptaan baru, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia memelihara hidupku, dia sumber kekuatanku, dia sumber kesembuhan, dia sumber pemulihan. Aku terima. Apa yang kau lakukan? Saudara sedang memerangi suara dari si jahat. Saya melihat di dalam roh seperti ada selubung-selubung yang menutupi, yang dicabut dengan paksa. Itu adalah roh dusta. Selama ini roh dusta telah berhasil mendustai engkau, menganggap engkau, membuat engkau beranggapan kalau aku sudah tahu, artinya aku sudah memiliki. No. Engkau boleh tahu, tapi selama engkau belum mengejar realita, sampai engkau alami realita dari kerajaannya, engkau bukan hanya sekedar tahu, tapi engkau telah ditipu oleh si jahat. Hari ini aku hardik semua roh-roh dusta yang ada. Aku perangi, aku hancurkan, aku cabut semua roh dusta yang hanya membuat orang jadi pendengar, bukan pelaku firman. Hari ini aku hancurkan di dalam nama Yesus. Roh dusta, pergilah. Roh dusta, pergilah. Hancur, hancur. Aku hancurkan di dalam nama Yesus.
Aku lepaskan roh kebenaran. Aku lepaskan roh kebenaran. Aku lepaskan roh kebenaran. Aku lepaskan roh kebenaran. Roh yang mencintai kebenaran. Kecenderungan hati yang tertuju hanya pada kebenaran. Aku lepaskan atasmu. Di dalam nama Yesus. Terimpartasi atasmu. Masuk dalam hidupmu. Memberi engkau dorongan. Memberi engkau keinginan. Untuk mengejar realita. Dari firman-Nya. Terjadilah. Terjadilah. Di dalam nama Yesus. Sangat saya dibangun dan dikobarkan. Saya mengalami ada gelora dan ada respon dari saya. Yes, saya mau. Saya perkatakan, saya ulang. Setiap ada deklarasi, saya benar-benar tanamkan itu terjadi dalam hidup saya. Karena saya tidak mau melewatkan momen ini hanya datang, tetapi betul-betul saya mau teraplikasi dan terjadi dalam kehidupan saya. Saya bukan hanya disegarkan, tapi saya mengalami dicetak ulang. Karena pola pikir saya betul-betul diselaraskan kembali seperti apa yang sorga inginkan. Jadi lebih daripada kesegaran, lebih daripada kekuatan baru, saya merasa Tuhan membawa saya dalam pengertian yang baru, tingkatan yang baru. Dan saya percaya akan ada banyak terobosan di depan yang baru. Aku lepaskan roh kebenaran. Roh yang mencintai kebenaran. Kecenderungan hati yang tertuju hanya pada kebenaran. Aku lepaskan atasmu. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan.